Apakah benar zona nyaman itu berbahaya? Coba deh kalau kita pikir-pikir lagi. Berapa lama kita terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari? Bangun, kerja, pulang tidur tanpa ada perkembangan yang berarti. Rasanya aman. Iya, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar bertumbuh? Di video ini, gue akan bahas cara keluar dari zona nyaman dengan langkah-langkah praktis. Dan lebih penting lagi, gue akan ceritakan kisah nyata seorang tokoh dunia yang hidupnya berubah total hanya karena berani keluar dari zona nyaman. Jadi tonton sampai habis, karena mungkin setelah ini, kamu akan punya keberanian yang berbeda. Zona nyaman adalah kondisi mental di mana kita merasa aman, stabil, dan tanpa resiko. Rasanya tuh enak, tapi kalau terlalu lama justru berbahaya. Pertanyaannya kenapa? Karena disitulah kita mandek. Menurut penelitian psikologi dari University of Chicago, otak manusia cenderung mencari kenyamanan dan menghindari resiko. Asalnya, semua pertumbuhan justru terjadi di luar zona nyaman. Alasan kita betah di situ biasanya karena takut gagal, takut rugi waktu dan harga diri, takut dinilai, takut dikritik dan ditolak, kurang percaya diri, ragu sama kemampuan sendiri. Nyaman, perubahan terasa bikin gak aman, takut kehilangan, sayang melepas yang sudah ada. Akhirnya, kita malah jadi seperti hamster di roda yang berputar, sibuk bergerak, tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Sekarang, gue ingin ajak kalian semua untuk melihat suatu kisah nyata. Tahun 90-90-an, ada seorang ibu tunggal bernama Joanne Rowling. Dia hidup pas-pasan di Inggris mengandalkan tunjangan pemerintah. Bahkan pernah menulis di kafe murah karena rumahnya tidak cukup hangat. Di situasi seperti ini, banyak orang mungkin akan memilih menyerah. Tapi Rowling justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia menulis sebuah cerita tentang anak penyihir bernama Harry Potter. Naskah itu ditolak 12 kali oleh penerbit. 12 kali? Bayangkan kalau dia berhenti saat itu. Tapi Rowling, dia tidak kembali ke zona nyaman. Dia terus melangkah meski tanpa kepastian. Akhirnya apa? Sebuah penerbit kecil menerima naskah itu. Dan sisanya adalah sejarah Harry Potter terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia. Dan sampai difilmkan. Dan mengubah hidup Rowling selamanya. Dari cerita ini, kita belajar zona nyaman memang aman. Tapi pertumbuhan besar hanya ada di luar sana. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apa langkah praktis yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal yang kecil, jangan langsung lompat ke perubahan besar. Ubah rutinitas sedikit demi sedikit. Misalnya kalau bisa scrolling medsos malam hari, ganti dengan 15 menit untuk baca buku ataupun belajar hal skill baru. Tantang diri dengan rutinitas baru. Kalau biasanya kamu menolak bicara di depan umum, coba mulai dari kelompok kecil. Kalau biasanya bangun jam 8, coba jam 6. Hal kecil bisa memicu perubahan besar. Tetapkan target dan deadline. Tuliskan tujuan. Misalnya, dalam 3 bulan saya akan menyelesaikan 1 kursus online. Deadline memberi tekanan sehat agar kita bergerak. Kelilingi dirimu dengan lingkungan yang mendukung. Cari teman, mentor, atau komunitas yang mendorong kamu untuk maju. Lingkungan yang tepat bisa jadi bahan bakar motivasi. Kelola kegagalan dengan perspektif baru. Gagal bukanlah akhir, tetapi pelajaran. Ingat, jika Rowling ditolak 12 kali, tapi setelah diterima cukup untuk mengubah dunia. Visualisasikan versi terbaik dari dirimu. Bayangkan siapa kamu di 1-2 tahun ke depan. Kalau berani melangkah keluar, gunakan gambaran itu sebagai motivasi. Konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Tidak masalah kalau jalannya pelan. Yang penting terus bergerak. Karena konsistensi kecil setiap hari akan mengalahkan niat besar yang hanya sesaat. Biar nggak gampang balik ke zona nyaman, ada beberapa trik sederhana buat reminder tujuanmu biar bisa stick di note ataupun wallpaper HP. Rayakan kemajuan kecil sekecil apapun. Konsumsi konten inspiratif, buku, podcast, atau video. Kalau stuck, jangan berhenti. Revisi rencana dan lanjutkan. Zona nyaman memang aman, tapi aman bukan berarti berkembang. Lihat J.K. Rowling, dari ibu tunggal, miskin, jadi penulis terkaya di dunia. Bukan karena keberuntungan, tapi karena dia berani melangkah keluar dari zona nyaman. Pertanyaannya sekarang, apa langkah kecil yang akan kamu lakukan minggu ini untuk keluar dari zona nyamanmu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat bagimu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, hidup bisa berubah total hanya dari satu keputusan, berani untuk keluar dari zona nyaman.